Hai Youth, kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya Philip Theodorus Saerang. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Mencari Kesalahan berdasarkan Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 hingga 20. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang selalu ada dan selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin waktu ini dan juga memberkati perenungan firman yang akan kami renungkan, supaya kami boleh memahami dan mengerti setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berdasarkan Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 hingga 20. Berbunyi demikian. Israel seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan akhirnya sekarang Nebukadnezar, Raja Babel menggerogoti tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya Aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Akan tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di Karmel dan Basan, dan menjadi kenyang di atas penghudungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu, di masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatinya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya. Sebab Aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tetap hidup. Yud, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sangat baik jika setiap orang mampu mengenali kesalahannya dan memperbaiki diri. Untuk itu kita memerlukan kepekaan agar dapat mengoreksi diri. Selain itu, kita juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memberikan masukan. Namun terkadang upaya memperbaiki diri sering terkendala oleh pihak-pihak yang senang mencari-cari kesalahan orang lain. Tujuannya bukan menolong memperbaiki diri, melainkan didorong oleh rasa benci, iri hati, keinginan untuk menjatuhkan, atau bahkan mempermalukan. Keberadaan raja-raja pada masa itu diwarnai oleh nafsu berkuasa dan keinginan menjatuhkan pihak lain. Kerajaan Israel dan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan lain sehingga berakhir dengan pembuangan. Hal ini terjadi karena umat Allah telah menyimpang dari perjanjian yang diadakan Tuhan Allah dengan Musa dan nenek moyang mereka di Gunung Sinai. Mereka tidak lagi menaati dan menempatkan hukum Allah di atas segalanya. Kesalahan umat Tuhan telah mendapatkan ganjaran. Mereka yang bertahan dan menyadari dosa-dosa mereka mendapat pengampunan dari Allah. Umat yang berbalik dari kesalahan akan mencari-cari kesalahan, yang mencari kesalahan akan hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, sekalipun ada pihak yang mencari-cari kesalahan, dosa itu tidak akan didapati pada umat Israel. Yud, mencari kesalahan dalam rangka mengenali kekurangan dan memperbaiki diri merupakan hal yang baik. Hanya orang-orang yang menyadari kelemahan dan dosanya yang mau memperbaiki diri. Dalam semangat yang sama, mari kita membantu orang lain untuk mengenali kesalahan dan memperbaiki diri mereka. Jangan mencari kesalahan hanya untuk menjatuhkan. Dua pertanyaan yang kiranya dapat menjadi perenungan buat setiap kita. Mengapa orang tidak mendapati kesalahan dan dosa umat Israel? Dan yang kedua, apakah orang yang tidak belajar dari kesalahan di masa lalu akan mengulanginya lagi? Mengapa? Mari kita menutup perenungan firman pada saat ini, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami adalah makhluk yang tidak sempurna. Banyak hal yang kami lakukan dengan keliru, banyak kesalahan yang kami perbuat. Namun biarlah kami boleh melihat setiap kesalahan kami sebagai upaya kami memperbaiki diri kami dengan lebih baik. Begitupun juga yang kami lakukan terhadap sesama kami. Kami tidak ingin mencari-cari kesalahan orang lain dengan maksud untuk menjatuhkan karena kami benci ataupun dengan hal-hal maksud lainnya. Tetapi kami ingin ketika kami melihat kesalahan orang lain, kami pun rindu untuk bisa membantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada teman-teman yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.